Halo Bebep. Halo. Potong rambut nih sekarang ya. Iya, biar lebih fresh aja. Lagi di mana, Beb? Lagi di belakang rumah, Beb. Kan kamu Oh, di lihat tadi. belakang rumah. Gue nggak tahu loh itu rumah lo. Kirain lagi di mana gitu. Iya, di belakang rumah. Soalnya cahaya paling bagus depan rumah. Oh, oke, oke. Depan bagus sih, cuman kayak orang gila aja gue ngomong-ngomong sendiri gitu kan sama handphone. Nah, mendingan di belakang ya. Iya, di belakang. Iya, iya. Hai, hai, hai. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Kita Hari mulai. ini kita temanya apa? Temanya ngomongin cinta-cintaan sih ya. Jadi emang ya misalnya ada laki-laki yang pengen deketin cewek gitu, terus ceweknya ya tipenya kayak lu lah gitu ya, yang ceria, yang sibuk dengan ya banyak hal seru gitulah. Terus abis itu biar laki-laki ini supaya pada ngerti cewek juga lah, ntar lu kasih tahu gimana cewek maunya apa sih gitu, apa sih yang bikin cewek turn off, yang bikin cewek senang itu apa gitu, biar Bermakan boleh kan? pada makan aja apa-apa, santai lah, santai. Ya udah, lu makan, gue minum susu ya. Ini juga susu, cuman berbentuk seperti ini. Candy KitKat. bars ya. Gimana nih, kayaknya sekarang sibuk pacar-pacaran terus nih. Daripada sibuk galau-galauan, udah Oh berantem gitu. masalah. Enakan sibuk pacar-pacaran ya daripada galau-galauan. Sibuk pacaran kan artinya kita lagi happy. Betul, Kalau galau, betul. kan nggak happy. Nggak enak sih, ya. Ini kayaknya Ngomong pacaran sibuk lagi cewek. anget-angetnya ya. Kenapa? Lagi anget-angetnya pacaran. Anget banget. Gitu deh. Nih, aku mau tanya nih. Ah, lu kan tipe cewek yang mungkin lebih lebih ceria, ekstrovert gitu lah ya. Bukan, kan ada cewek yang tipe pemalu, pendiam gitu kan, yang sangat pemikir dalam dan perasa. Lu Kalau kan gue gak kayaknya lebih, kepikir. iya, lebih lebih cuek, spontan gitu lah ya. Hmm, Lu cepet bosen gak sih? cepet bosen. Cepet bosen. Kalau memang Gitu. orang itu nggak semenarik yang gue bayangkan. Oh begitu. Ya, Oh, jadi cari laki juga nggak boleh yang ngebosenin nih. ya. Makanya gue cari laki yang doyan ngelawak. Oh gitu. Hmm. Iya, iya. Sebenarnya nggak juga Terus, biar kita nggak bosen. Kan kita udah stres kerjaan. iya, iya. Terus punya pasangan yang kurang menyenangkan. Hmm. Stres. Pengen balik lagi aja ke kantor. Kita mau ngomongin cinta-cintaan ya, karena viewer gue tuh suka ngomongin ya itulah cinta-cintaan gitu. Nah, kebanyakan laki-laki yang bingung soal cewek gitu. Ada juga sih cewek, cuma kebanyakan laki-laki. Jadi kali ini pengen ngobrol-ngobrol lah sama Julia buat biar laki-laki ini ngerti cewek maunya apa, yang bikin mereka senang apa, khususnya yang tipenya kayak lu lah gitu. Gitu ya. Oke, lu introduce dikit dong soal diri lu sama sama followers gua. Hai semuanya, gue Julia Menggo. Di sini gue mungkin mau sedikit share tentang study case pengalaman cinta gue. Mungkin yang barangkali kalian nih para cowok-cowok yang perlu study case khusus buat cewek-cewek yang tipe-tipe kayak gue, mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Nah, mereka juga perlu teknik kayaknya. Tekniknya nanti Teknik. dari Ronald Frank, study case-nya Julia Menggo. Oh gitu. Lu nggak mau ngasih teknik? Tekniknya macam-macam ya, cuman kalau tekniknya dari cowok mungkin lebih bermanfaat dibanding cewek kan. Ya cewek ya kan, mungkin bisa share pengalaman tentang cowok, bukan tentang Oh, oke, oke, oke. deketin cewek. Jadi jadi kan gini, kalau laki-laki nih ya, misalnya kita suka cewek gitu. Nah, pastinya nggak bisa semua cewek tuh dihajar sama rata ya. Cewek tuh beda gitu, beda-beda. Maksudnya tipe-tipenya beda gitu. Ada yang pemalu gitu kan, ada yang pemalu, perasa, pemikir. Nah, kalau lu kan lebih ke
bisa dibilang riang kali ya. Lu kan bilang lu nembak cowok duluan ya. Nah, itu juga salah satu impian cowok-cowok. Mereka kayak ada semacam bangga gitu, kayak merasa dirinya tuh kayak keren gitu. Kalau ada, jangankan ada cewek nembak ya, cewek suka aja deketin duluan lah, nggak usah nembak. Mereka bangga gitu. Kayaknya itu udah paling keren lah. Terus apalagi kalau ditembak ya, itu udah ya, kalau mereka suka ceweknya pasti mereka bangga banget gitu. Terus gimana bikin cewek nembak gitu? Maksudnya apa yang bikin lu jadi mau nembak laki gitu? Ya bikin lu jadi seseorang yang menarik. Sebenarnya kalau kita memaksa gini, kenapa gue tembak orang itu? Karena satu, dia tipe gue banget, misalkan. Nah gini maksudnya gini, ada nggak lu suka laki nih? Suka gitu, tapi lu nggak nembak gitu? Lu nggak nembak? Ada nggak? Ada juga, karena biasanya dia udah punya pacar. Kalau belum punya pacar pasti gitu. Deketinnya halus, jangan langsung nggak kenal nih, tau-tau, hey Ronald Frank, I love you, do you want to be my boyfriend? Ya. Ya jadi kita nggak bisa gitu, nggak bisa langsung tanya mereka buat pacaran sama kita atau apa. Tapi pertama kita harus PDKT dulu, ambil hati mereka, baru kita tembakin. Dan hal yang bikin gue pengen nembak ke dia karena memang dia tipe gue banget. Kalau memang lu bukan tipe dia, terus lu memaksakan diri supaya gue ditembak sama nih perempuan, ya lu agak harus kerja keras banget untuk membuat diri lu berubah menjadi yang dia inginkan. Tapi gue nggak sarankan itu. Kenapa? Karena lu nanti nggak happy kalau lu memaksakan diri untuk jadi orang lain, bukan jadi diri lu. Gitu. Jadi kalau misalkan lu suka cewek dan cewek itu tidak menembak lu, ya udah, berarti memang kalian nggak cocok. Lu cari orang yang memang membutuhkan dan menginginkan kamu. Berarti kalau misalnya cewek kayak lu nih ya, tipenya gitu ya, kalau demen laki-laki pasti nembak duluan lah kalau dia belum punya cewek gitu kan? Iya. Dan yang bikin lu suka laki-laki itu emang dari dasarnya aja suka kan? Bukannya laki-laki itu awalnya gini, bukannya lu nggak suka nih sama laki. Ya sorry, lu nggak suka sama laki-laki, terus dia bikin lu suka, terus baru nembak, enggak kan? Emang dari awalnya lu sudah suka gitu ya? Kalau yang dari awalnya gue suka, pasti gue nembak. Tapi kadang kan ada dua jenis nih yang namanya cinta itu timbul. Ada yang cinta timbul pertama kali ketemu, cinta pandangan pertama. Atau cinta yang timbul karena kita kebiasaan bersama. Kalau yang memang dari awal kita cinta pandangan pertama, pasti gue yang akan maju duluan. Tapi kalau seandainya kita cintanya tumbuh karena kita sering bersama, itu biasanya gue nggak nembak duluan dan dia juga nggak nembak, atau kita jalan. Oh gitu. Ya, jadi ya intinya gitu. Kalau misalkan lu PDKT biar cewek-cewek yang tipikal yang suka maju duluan kayak gue ini, ya lu jangan terlalu nunjukin kalau lu butuh banget sama dia gitu, biar dia ada sedikit effort. Kalau lu effort mulu ya kan, lu yang usaha mulu, lu nggak kasih kesempatan buat si ceweknya usaha, nanti nggak bisa kita taker nih cewek demen nggak nih sama kita gitu. Berasa gue lakinya. Iya malah ini ya, malah kayak kadang laki-laki kalau terlalu gampang ngasih juga kayak jadi direndahin gitu ya. Malah bisa dimain-mainin malah sama cewek kalau terlalu baik. Iya, boleh kadang baik sama cewek, dan sekali harus sedikit lebih tegas. Kadang tuh kalau udah terlanjur baik gitu, semuanya diiyain kadang gitu. Gitu. Jadi menghindari cewek-cewek yang cuman ngambil keuntungan di dalam proses PDKT kalian. Gitu. Lu tipe kayak gitu nggak? Lu suka ngambil keuntungan gitu? Ya gue lihat sih sepertinya enggak. Pernah nggak lu kayak gitu? Ada laki-laki demen sama lu take advantage gitu? Kalau misalkan nih laki-laki udah gue tolak dan dia tetap maju terus pantang mundur dan amat, dan kayak tidak ada harga dirinya, gue pasti akan timbul pikiran, oke, gue manfaatin kesempatan ini. Karena gue melihat kelemahan dia yang nantinya bisa gue jadiin kuncian. Oke, nih orang butuh gue banget. Gue minta apa aja pasti mau. Jadi pas awal lu lihat laki, pasti love at first sight gitu ya kalau lu mau nembak segala macam ya. Kenapa? Kalau lu misalnya tadi yang maju duluan segala macam itu, lu harus suka dulu dari awal ya?
eh ya, Nggak, yang lu lihat apa? Lu jadi suka laki-laki itu yang lu lihat apanya? sebenarnya pertama bukan soal secara fisik kadang ya. Mungkin fisik iya, tapi kalau secara fisik ya udah cuma sebatas itu. Tapi kalau seandainya kita ada yang namanya chemistry yang kita dapat ketika kita dekat sama dia, itu nanti yang akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan mereka. Ketemu cewek sama-sama suka langsung dibuka aja. Waduh. Lu pernah nggak kayak gitu? ketemu cewek saling suka langsung dibuka aja. Itu tergantung kedua belah pihak ya. Kalau seandainya dua-duanya sama-sama mau, why not gitu kan? Jalanin aja. Tapi Lu pernah nggak misalnya ketemu laki baru ketemu sama-sama suka terus kayak gitu? biasanya kalau yang kayak gitu jarang banget ya. Oh, jarang ya. Kalau seandainya ada pun itu nggak bertahan lama. Ya, betul. 2 hari. Itu kayak cuma momentarily gitu ya. Iya, dia paling sehari 2 hari ya, paling lama seminggu lah. Kalau yang memang bertahan lama itu biasanya butuh proses PDKT dan lain-lain. Betul. Makanya nih teman-teman juga kayaknya proses tuh perlu ya. Karena kebanyakan laki-laki gini, mereka maunya cepet-cepet aja. Mereka pikir kalau udah begitu ceweknya bakal suka. Enggak, justru dengan adanya proses gitu kan, PDKT dulu yang bener, nanti jadi lebih kuat kan ininya, relationship-nya. Kalau enggak paling cuma sementara doang gitu loh, ya nggak sih? Nggak lama. Paling lama iya, seminggu, makanya udah habis itu bubar. Makanya prosesnya perlu ya. Maksudnya lu laki-laki lu tahan-tahan aja dulu gitu, lihat dulu kecocokannya, jangan main cepet-cepet aja gitu. Ya cewek banyak juga yang nggak suka kan, dan andaikan kalau kayak gitu juga nggak lama gitu. Ya. Jadi penting tuh proses, sabar dikit. Prosesnya PDKT dulu biar biar lu bisa lebih netral nih, ini sebenarnya nih orang yang gue inginkan dan gue butuhkan atau tidak gitu. Karena kadang dalam sebuah PDKT atau misalnya PDKT itu kan pasti kita harapannya itu punya bisa jadian sama si orang ini ya. Oke, kalau kita PDKT itu akan ke arah sebuah hubungan kayak misalkan pacaran, atau mungkin setelah pacaran akan ada yang namanya pernikahan. Lu PDKT sama orang, lu tuh harus lihat dia ini orang yang lu inginkan atau yang lu butuhkan. Anjing. Iya, tahu. Galak tuh. Dari tadi tenang, tiba-tiba menggonggong. Iya. Dia nggak terima kayaknya gue ngomong. Oke. Iya. Udah belum nih? Ya udah sih, ngomong aja lah, nggak apa-apa. Oke. Semoga bisa dengar. Bisa. Gue kedengeran kok. Kalau nggak ini aja baca bibir. Nah, ini gue mau tanya nih, pernah nggak pas lu pacaran lu selingkuh gitu? Pernah lah pasti. Kenapa? Apa yang bikin lu jadi selingkuh gitu? Apa yang bikin gue jadi selingkuh? Sebenarnya itu banyak hal, tapi mostly yang bisa bikin gue selingkuh itu karena dia selingkuh duluan, atau gue merasa hubungan ini sudah tidak bisa dilanjutkan. Itu pasti gue akan selingkuh. Nggak lu putusin gitu? Selingkuh karena, dulu? Kenapa selingkuh kayak gitu? Kadang gue suka galau antara gue pengen putusin tapi gue takut gue nggak bisa tega ya? Dari dia. Nggak bisa. Ya udah, gue cari cadangan dulu. Sebenarnya sih cuma cadangan aja. Jadi gitu ya, biasa cewek kalau mikirnya gitu mereka cari cadangan dulu ya, bener ya? Kenapa? Ya nggak, maksudnya cewek kan, ya maksudnya gitu mikirnya. Misalnya cewek lagi pacaran nih, terus misalnya sepertinya dia sudah ya ada yang nggak suka lah gitu sama laki itu kan. Tapi ada satu sisi dia takut kalau ntar gue putusin, gue nggak nemu lagi nih kayak dia gitu kan. Iya. Nah jadi solusinya dia selingkuh dulu, nyari cadangan gitu ya, bener ya? Iya. Oke. Nah terus gini, kalau sebagai laki-lakinya, dia harus tahu gimana bahwa lu tuh kayak
relationship-nya kayak lu bingung gitu sama dia. Biasanya kelihatan dari komunikasinya. Komunikasi udah nggak enak, berarti ada something. Gue pindah dulu, dia anjingnya rese. Iya udah. Anjingnya berisik banget. Oke, lanjut. Ya. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pacaran ada masalah sama cewek, pastikan masalahnya selesai. Kalau misalnya ngegantung, bisa aja ceweknya malah mikir jadi selingkuh gitu. Karena mungkin ya itu jadi dipikirin terus atau gimana kan. Nah kadang kan mungkin kalau lu belak-belakan ya, kalau ada masalah gue nggak suka lu ngomong gitu kan ya. Ayo kita diskusi. Tapi ada juga cewek yang diem-diem aja kan. Ada yang diem-diem aja. Kalau ada yang diem-diem aja berarti elunya harus peka sebagai laki-laki. Ya itu. Pekanya gimana? Pekanya Gimana laki-laki? Gini. Laki-laki gimana supaya peka kalau nih cewek maunya apa? Kan biasanya baca di body language atau apa gitu. Menurut lo gimana? Kalau kebetulan gue bukan tipikal yang suka mendem-mendem gitu ya. Iya Gue sih. agak bingung juga kalau seandainya untuk gimana nanggepin atau menanggapi cewek yang dia sukanya mendem. Ya kalau gue saran ya lu harus peka, tapi pekanya gimana gue nggak ngerti, gue harus kayak Ya. Karena itu bukan lu ya. Karena perempuan itu punya banyak 1000 cara atau 1000 kode untuk mengutarakan apa isi hati dia. Kalau seandainya selingkuh pasti ada sebabnya, karena mungkin si cewek ini tidak mencintai pasangannya makanya diselingkuh. Kalau cinta nggak mungkin selingkuh. Kenapa? Kalau lu cinta ya, menurut pengalaman gue cinta banget sama orang. Ada orang yang jauh lebih baik, lebih ganteng, lebih kaya, lebih segala-galanya, lebih terkenal atau apa, itu nggak akan ngelirik dia. Ya, seganteng-gantengnya orang lain dan kita sadar misalkan cowok gue, kalau misalkan pasangan kita ya udah gantengnya cuma segitu gitu. Misalkan Kapten Amerika ya kan, siapa sih itu nama aslinya? Terus deketin gue gitu ya, kan. Gue pasti akan demen juga loh. Meskipun gue tahu gitu? Kapten Yakin? Amerika dan dia terkenal atau apa. Buat gue ya pasangan gue yang paling ganteng. Sama seperti orang-orang lain, buat mereka pasti pasangan mereka yang paling cantik, paling ganteng. Walaupun ada orang lain yang lebih baik. Kalau mereka cinta sama pasangannya. Kalau enggak, ya kan, ada yang lebih jelek juga pasti mereka ngelirik. Oh begitu. Tuh ya dengerin ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu cowok ganteng, jangan sok kegantengan. Karena cewek kalau misalnya nggak cinta, walaupun kamu ganteng, dia bisa ngelirik sama yang lebih jelek gitu. Benar ya? Iya. Karena kadang nggak cuma ganteng aja yang bikin jatuh cinta, tapi perhatian. Betul. Oh perhatian. Lu demen diperhatiin dong? Gue suka diperhatiin. Gue suka diperhatiin, kan nggak cuma gue doang ya, semua perempuan suka diperhatiin. Oke. Jadi ya itu tadi ya teman-teman, kita ngomongin karakter cewek yang kayak Julia gitu, yang dia suka apa, dia itu kayak gimana. Jadi misalnya teman-teman suka sama cewek kayak Julia ya butuh perhatian gitu-gitulah ya, seneng dimanja dan lain-lain. Dan kalau ada masalah diomongin ya. Tapi kayaknya lu saklek sih orangnya ya. Saklek tuh jadinya maksudnya ngomong, speak out gitu. Nah itu enaknya kalau punya tipe cewek kayak lu sih menurut gua. Lu speak out gitu, kalau ada apa tuh nggak dipendam gitu. Nah ada juga cewek kan yang mau apa mungkin dia malu apa dipendam. Nah itu ribet menurut gua. Pernah nggak ada laki-laki udah punya pacar terus dia selingkuh gitu sama lu? Pernah lah. Oh gitu? Pernah. Jadi dia udah punya cewek terus selingkuh sama lu gitu? Iya, tapi biasanya itu gue nggak tahu duluan, bukan yang gue udah tahu. Oh gitu. Itu gue paling anti nikung-nikung gitu, karena gue tahu rasanya ditikung tuh nggak enak. Kalau seandainya gue udah terlanjur, dia misalkan udah punya pasangan kayak pacar gitu, terus tiba-tiba dia mendua sama gue, itu lain cerita, karena kita udah terlanjur suka dulu baru kita tahu gitu. Kalau seandainya udah tahu udah punya pasangan terus tetap dideketin, itu nggak tahu diri namanya. Jadi lu pernah suka sama pernah nggak lu suka sama laki-laki, lu tahu dia udah punya cewek gitu? Tapi kalau udah punya cewek dan gue suka sama dia, ya gue paling mundur alon-alon aja ya kan, sebelum ambiar. Gue mundur aja daripada gue sakit hati. Ya paling banyak-banyak berdoa moga cepat putus gitu. Oh gitu.
Lu nggak gimana tuh? Pernah nggak lu diajak selingkuh gitu? Maksudnya dia udah punya cewek, dia ngasih tahu lu, terus ya tetep gue mau sama lu gitu, tapi gue selingkuh nih gitu. Gue pasti akan bilang, lu harus Kesian pilih salah ceweknya. satu. Gue bilang Oh lu harus pilih begitu. salah satu. Lu nggak bisa jalan dua kayak gitu, nggak bisa. Walaupun gue suka banget, dia suka banget, ya berarti kalau kita sama-sama suka ya lu putusin satu lah. Bukan lu mau dua-duanya, antara gue atau dia. Balik lagi ke prinsip gue, cacing-cacing naga-naga. Lu mau sama gue, ya udah sama gue sekalian. Kalau lu mau sama dia, ya udah, gue sakit hati sekalian. Udah, lu mau sama gue. Jadi lu kayak keras juga gitu sebenarnya ya. Kalau udah suka keras, maunya, tapi kalau lu nggak suka ya udah lu nggak usah selingkuh gitu. Ada semacam keras lah gitu. Ya nggak Ya, sih? ya di depan Prinsip lah. keras, tapi ntar di rumah gue nangis. Ya gitulah paling. Kan itu tetap harus Oh kelihatan gitu. strong kan. Leo tuh kebanyakan gitu, anak Leo ya kan. Oh gitu. Jadi lu percaya Harus zodiak kelihatan, nih. harus kelihatan strong gitu. Abis itu nyampe rumah ambiar nangis. Nah, gue mau tanya, bahasa cinta Hmm. apa? Sebutin. Sentuhan, Mhm. kata-kata, pemberian. Iya kenapa emang ya? Kalau lu apa? Oh sentuhan. Oke sip. Apa sih kata-kata? Enggak kan? Bisa nggak sih satu orang itu memiliki 3 atau lebih dari satu bahasa cinta? Ya ada primerinya lah. Primeri yang ngaruh sih. Yang ngaruh tuh primeri. Primary gue pertama perhatian. Sentuhan lah, udah. Sentuhan. Yang kedua gift. Give, ya. Iya. Oke. Terus Berarti emang kalau LDR kan nggak bisa sentuhan ya. Kalau nggak bisa sentuhan kan lu nggak ngerasain love itu. Sentuhan maksudnya bukan sentuhan yang gimana-gimana ya teman-teman ya. Sentuhan maksudnya ya dibelai gitu kan, dipeluk. Harus ada itu kan. Kalau lu nggak begitu kayak ada yang kurang, itu gimana ya? Nggak enak aja ya. kayak ada yang kurang. Gini, kalau lu LDR nih, kan sempat LDR cuma nggak lama ya. Kan lu butuh sentuhan tuh. Iya. Lu dari sumber lain nggak? Apa? Sumber lain? Iya, maksudnya lu sama temen gitu. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Tetap Karena loyal ya? Gue pas saat itu kan gue suka sama orang itu, jadi untuk gue sama orang lain nggak bisa. Tapi lama-lama nggak kuat pasti. Oh, oke. Jadi emang harus ada sentuhan ya? Iya, harus ada sentuhan secara fisik. Bukan online, sentuhan online, sentuh Ronald. Nggak berasa. Iya. Nah itu ya pokoknya cewek kayak Julia Mango itu bahasa cintanya sentuhan. Wah itu keren sebenarnya. Laki-laki juga pasti suka lah ya. Jadi gini ya, jadi gue simpulin ya, ini banyak juga yang nanya-nanya sih laki-laki. Dia sukanya tipe kayak lu lah. Jadi tapi gue ngeliat teman-teman gue yang kayak lu juga punya kesamaan gitu ya. Lu nggak suka, lu suka tekanan nggak, ditekan gitu, atau lu butuh space? Tekanan kayak gimana tekanan? Nah, bukan itu. Tekanan maksudnya gini, laki-laki tuh kayak mempush lu gitu dengan misalnya gini, ada cewek kan kalau dipaksa-paksa dia nggak suka gitu, atau misalnya dia laki-lakinya terlalu ngejar, I love you gitu. Kamu di mana? Aku kangen nih gitu. Semua orang, tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, semua orang yang ada di dunia ini itu tidak suka dipush atau dikasih tekanan gitu, nggak suka pasti. Yang pasti harus ada pelonggaran. Ada yang butuh kayak semacam dikasih perhatian lebih terus gitu. Kamu lagi ngapain? Kamu udah makan belum? Gitu. Nah, ada yang nggak suka kan, terlalu lebay cowok memperhatikannya. Nah, kalau lu apakah suka kayak gitu? Nggak suka. Nggak suka juga? Nggak suka. Oh, oke. Jadi yang wajar-wajar aja ya. Kalau misalnya terlalu maksa juga nggak ini ya, nggak enak ya. Iya, jangan terlalu banyak ditanya kayak gitu. Ya intinya nggak suka kalau di push harus dikasih
kelonggaran. Dan tadi gue bilang biasanya yang nanya udah makan belum, udah boker belum, udah ngupil belum, itu biasanya anak-anak SMA atau anak kuliahan. Kalau udah makin ke sini itu udah, iya, mungkin sekarang yang nonton ada yang Enggak masih lah, kuliah. bapak-bapak juga banyak yang gitu kali. Emang iya, berarti bapak-bapaknya lama itu perkembangannya, masih situ-situ aja. Ya nggak, dia insecure, dia pikir kalau kalau cewek nggak dikasih perhatian kayak gitu, ceweknya nanti kurang kurang cinta atau Itu dia cemas aja salah. kali. Kalau Nah seandainya itu. Kalau seandainya cewek ditanyain kayak gitu malah apa sih, kayak basa-basi banget. Mendingan kalau seandainya mau ngambil mau perhatian ke cewek, sekalian nanya yang penting-penting gitu. Udah beli rumah belum? Gitu. Udah. Ferrarinya udah dicuci belum gitu. Mau tambah Ferrari nggak? Gitu. Transferan masih cukup. Gitu ya, cowok-cowok ya, dengerin ya. Ferrari, rumah, transferan. Dah, tuh. Biasa cewek. Memang begitu, nggak apa-apa. Enggak deh. Tapi intinya Enggak sebenarnya sih. semua cewek tuh pasti berhubungan sama kayak gitu-gitu, kayak semuanya tuh menurut gue, semua cewek tuh pasti suka duit. Semua cowok tuh pasti suka yang namanya seks. Jadi sebenarnya sama aja. Ini realistis nih, ini realistis. Jangan mikir, dasar cowok hidung belang, dasar cewek matre. Sebenarnya lu berdua tuh sama aja. Yang cewek suka duit ya kan, yang cowok juga suka kayak gitu, sama aja. Dan lu ngakuin itu ya? Iyalah, gue sama cowok gue juga gitu. Okay. Realistis aja gitu. Jadi kan ada cewek yang mungkin ya mereka nggak mikir nggak mau ngerti laki-laki butuh seks gitu. Jadi kayak mereka nggak merasa seks itu nggak perlu. Giliran laki-lakinya pengen, mereka bilang kamu terlalu cabul atau gimana. Nah itu cewek nggak realistis ya. Sebenarnya ya semua cowok sama aja kayak gitu, pasti dia suka seks. Tapi balik lagi, prioritasnya dalam sebuah hubungan ini apa? Karena dalam hubungan itu tidak cuma seks, tidak cuma uang, tapi cinta dan kasih. Betul, yang terutama itu ya. Yang paling pertama adalah cinta dan kasih. Seks, uang, dan lain-lain itu hanya pendukung saja. Terus lu mau kasih ini nggak, tips apa gitu buat cowok supaya bisa lebih menarik buat cewek dan mungkin lebih perhatian, terus untuk ngertiin cewek gitu-gitulah. Apa kalau kesah lu yang lu pengen laki-laki lakukan gitu? Ini loh kayak gini loh, lu ngertiin dong. Sebenarnya tipsnya nggak ada tips. Sebenarnya semua sama aja. Sebenarnya semua sama aja. Gue ngomong belibet. Jadi tuh kalau misalkan lu pengen disukain sama perempuan, pertama lu harus membuat diri lu menarik, tapi versi lu. Jangan versi lain yang membuat lu tidak nyaman gitu. Tapi banyak orang yang salah persepsi bahwa kayak, Jul, kata lu kan suruh jadi diri lu sendiri. Terus kenapa lu suruh gue misalkan rambut gue disisir? Kan gue jadi diri gue sendiri. Nah, bukan berarti dengan lu menyisir rambut, mengganti gaya model rambut lu yang misalkan jauh lebih bagus, itu bukan berarti lu menjadi orang lain. Lu kan bisa pilih sesuai dengan selera lu. Oke, gue maunya yang model begini. Nah, kita garis bawah adalah kita menjadi lebih baik. Lu introspeksi, kayak misalkan, kenapa ya gue jomblo? Mungkin karena gue pelit kali, kalau jajan nggak boleh banyak-banyak, cuman es teh manis aja. Ya berarti lu rubah, karena cewek nggak suka cowok yang pelit. Nggak harus lu jor-joran duit banyak tuh, nggak usah. Tapi jangan kelihatan pelit, jangan berantakan, ya. Apalagi minta ditraktir cewek itu jangan ya. Ini itu blacklist. Banyak. Blacklist langsung. Lu nggak realistis lah gitu. Banyak tuh yang ngomong gimana caranya supaya cewek traktir. Ada apalagi pas awal-awal lu yang bener aja gitu. Nah, itu ya bener ya. Jadi nih teman-teman denger ya, lu di blacklist lu kalau bilang. Lu tau nggak gimana cewek bisa traktir lu? Lu cukup traktir dia di pertama aja. Buat kesan bagus sama si cewek. Si cewek bakal tahu diri, dia bakal traktir lu balik. Kecuali kalau dia cuma mau manfaatin lu aja, dia tidak akan willing untuk mengeluarkan budget atau mengeluarkan effort atau usaha untuk menyenangkan hati lu. Kalau dia suka sama lu ya, meskipun nggak ada, dia pasti akan adain gitu. Jadi kalau lu pengen diperlakukan seperti A,
lu harus memperlakukan dia A. Jangan lu pengen ditraktir sama perempuan tapi kamu pelit sama perempuan. Itu mustahil. Apalagi awal-awal ya. Waduh itu konyol Awal-awal banget deh. gitu. Nah, terus lu harus tahu penampilan lu harus lebih menarik, terus dari karakter lu juga lu introspeksi, bukan karakter ya, kebiasaan lu apa aja yang buruk-buruk lu coba jauhin supaya si cewek itu suka sama lu. Mau tanya spesifik nih, apa lu bilang kan tadi jual mahal ya? Nah, Jual mahalnya gimana gitu? jual mahalnya ya lu yang tadinya misalkan banyak ngomong sama dia, lu kasihlah sesekali buat ngilang dikit biar dia kangen. Oh, Kalau lu muncul mulu dia nggak akan kangen, orang dia muncul mulu nggak usah gue cari nongol. kalau terlalu digitu-gituin ya, terlalu di I miss you, I love you, kamu lagi ngapain gitu. Apalagi awal-awal kayaknya nggak banget ya. Iya harus Kayak tarik ulur, hilang dikit. Ntar dia si ceweknya udah mulai ngilang, lu muncul lagi, ya kan? Kan ada Jadi lagunya. lu Makin ku kejar, makin kau jauh, kau kejar aku yang jauh, ya kan? Jadi lu lagu harus apaan? Gue baru denger. lagu ciptaan Julia Menggo, nggak ada. Oh begitu. Jadi gitu ya. Jadi kasih istilahnya kasih perhatian, manjain, terus ngilang ya. Ngilangnya jangan kelamaan, bentar ntar muncul lagi. Gimana menurut Koren tentang menikah muda? Gimana tuh pendapatnya Ronald Frank? Boleh aja menikah muda, tapi pastikan kamu puas dulu berpetualang gitu. Maksudnya nakal-nakalnya dipuasin dulu. Soalnya kalau belum puas ntar nikah, ntar nakalnya pas nikah gitu. Jadi nikah muda ya bahaya juga sih kalau kayak gitu. Lebih baik main-main dulu, puas-puasin berpetualang, pas nikah setia gitu. Biasanya sih nggak muda ya kalau kayak gitu. Yes, betul. Gua aja belum puas. Belum puas. Ya begitu. Ya masing-masing orang beda lah, masing-masing orang beda kan. Tapi ya begitulah kalau mau nikah pastikan sudah tidak macam-macam, sudah petualangan udah stop gitu, petualangan yang gitu-gitunya lu setia aja udah kalau nikah. Ya kan? Kalau enggak kan repot. Tapi kalau mau nakalnya bareng sama pasangan gimana? Ya nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu nanti kita ini lagi Instagram live lagi lah ya. Oke. Thank you banget loh Ju Thank you. buat waktunya. Bye. Sangat-sangat bermanfaat ya. See you, bye. See you, bye.